warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran daring tanpa kurang satupun. Yang terhormat Ibu Nana Citrawati Lestari, SSI, MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pembelajaran IPA SD2 dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Maulia Lestari sebagai MC, Sapi'i sebagai pemateri, Tia Andriani, Istiqomah, Rizky Amalia, dan M. Sapi'i sebagai siswa. Adapun topik yang akan kami bahas pada pembelajaran daring pagi ini yaitu mengenai tata surya. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada pemateri, Sapi'i dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai tata surya. Dari pengertiannya dulu, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Gaya gravitasi yang mengikat itu juga dia mengakibatkan sehingga kita itu tidak terjatuh, sehingga bumi-bumi dan planet-planet lain itu dapat mengelilinginya. Seperti yang kalian lihat di slide, susunannya itu tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dan planet-planet serta benda-benda langit yang mengelilinginya. Terus yang kembali lagi ke pembahasan tadi, apa sih gravitasi itu? Gravitasi atau gravitas adalah fenomena alam di mana semua hal yang memiliki massa atau energi di alam semesta, termasuk planet, bintang, galaksi, dan benda lain atau bahkan cahaya saling tarik-menarik satu sama lain. Di slide bisa dilihat yaitu hukum gravitasi Newton. Planet mengelilingi matahari sebab terdapat gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik matahari dan planet-planet. Pertanyaan saya sekarang, apakah kalian tahu siapa penemu gaya gravitasi ini? Tidak tahu. Oke, karena tidak tahu, bisa nanti dicari sendiri ya, siapa sih penemu gaya gravitasi. Next ke slide selanjutnya, yaitu ada revolusi dan rotasi. Perputaran planet mengelilingi sumbunya disebut rotasi. Bisa kita tahu perputaran planet bumi itu disebut yang pergantian siang dan malam itu disebut rotasi. Rotasi bumi itu terdiri dari 24 jam. Dan perputaran planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Revolusi bumi mengelilingi matahari itu sekitar kurang lebih 365 hari. Next kelas aja. Yaitu ada orbit. Orbit itu merupakan garis dari planet-planet yang mengelilingi matahari sehingga semuanya tertata rapi sehingga tidak terjadi tabrakan antara satu planet dengan planet yang lain. Ini seperti yang bisa dilihat di slide. Orbit adalah lintasan yang dilalui oleh planet. Selanjutnya, beda antara matahari dan planet. Yang pertama, matahari adalah sebuah bintang, karena itu dia bercahaya sendiri. Jadi yang bisa kalian lihat pada saat malam hari itu, yang kita sebut bintang itu, semuanya adalah matahari, karena bukan hanya ada matahari yang kita lihat pada siang hari itu, tapi semua hal pada saat malam hari yang kalian lihat itu merupakan matahari, tapi itu sangat jauh jaraknya dari tempat kita.
Mereka mengeluarkan cahaya sendiri sehingga bisa dilihat. Terus perbedaan yang kedua jauh lebih besar daripada planet. Itulah mengapa seperti yang dilihat juga perbedaannya itu sangat jauh. Terus yang ketiga sebagai pusat tata surya. Terus planet mendapat sinar pantulan dari matahari. Itulah kenapa saat siang hari kita bisa melihat dengan terang dan pada malam hari akan sangat gelap. Jauh lebih kecil daripada matahari dan mengelilingi matahari. Penjelasan mengenai matahari. Matahari adalah salah satu dari miliaran bintang yang terletak di galaksi Bima Sakti. Matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi. Matahari adalah bola gas yang sangat panas, cahayanya berasal dari reaksi fusi nuklir yang terjadi pada inti matahari. Suhu permukaan matahari adalah sekitar 4000 derajat Celcius. Selanjutnya pertanyaan saya untuk para teman-teman atau peserta yang sedang ikut dalam Meet ini. Kenapa sih galaksi kita itu dinamakan galaksi Bima Sakti? Kenapa tidak dinamakan galaksi Arjuna atau galaksi Orion atau apa gitu? Ada yang bisa jawab? Tia Andriani mungkin? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak. Oke, silahkan. Menurut sumber artikel yang saya baca, kenapa jadi dinamakan Galaksi Bima Sakti? Karena nama galaksi ini diambil dari tokoh pewayangan yang bernama Bima. Apakah bisa diterima? Oke, bagus. Oke, karena sudah ada jawabannya, silahkan yang lain cari lagi referensi lain untuk menambah jawaban agar lebih akurat. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada planet-planet ya. Planet pertama itu ada Merkurius. Planet Merkurius itu planet terkecil yang ada di tata surya dan terdekat dengan matahari. Permukaannya mirip bulan karena banyak dibombardir oleh meteorit. Selanjutnya ada Venus yang bisa disebut juga bintang pagi, lintang panjar sore atau lintang panjarina. Ukurannya sebesar bumi, oleh karena itu disebut planet kembaran bumi. Berikut adalah fotonya, bisa dilihat. Foto Venus itu apakah rupanya secantik namanya? Namanya berasal dari Dewi Cinta bangsa Yunani kuno. Orang Jawa menyebutnya lintang penjar sore atau lintang panjarina karena bersinar terang dan indah di pagi atau sore hari. Ternyata menurut wahana Rusia, dulu Uni Soviet, permukaannya mengandung CO2 dan suhu permukaan sekitar 400 derajat Celcius sehingga mirip dengan tungku pembakaran serta banyak gunung berapi yang aktif. Selanjutnya tempat tinggal kita sendiri yaitu bumi. Bumi itu terdiri dari 75% permukaan bumi, yaitu air, dan 25%-nya itu adalah daratan. Mempunyai satu satelit, yaitu bulan. Kala revolusi bumi mengelilingi matahari itu sekitar 364 hari, sedangkan kala revolusinya sendiri yaitu 24 jam. Dari ke-10 planet yang bisa ditinggali makhluk, kenapa hanya ada kehidupan yang ada di bumi? Mengapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Kalau tidak ada yang bisa menjawab, bisa dicari nanti jawabannya. Kita cari sama-sama nanti jawabannya. Kenapa cuma ada kehidupan yang di bumi? Padahal kan planet-planet dan galaksi-galaksi itu luas. Kenapa hanya ada di bumi kehidupan yang bisa dilihat oleh manusia di zaman sekarang ini? Oke, next. Selanjutnya ada planet Mars. Namanya diambil dari nama dewa perang bangsa Yunani kuno, disebut juga planet merah. Mempunyai 2 satelit alam yaitu Phobos dan Deimos. Ini berikut
Ini gambarnya. Gambarnya itu mirip seperti kentang. Ini merupakan foto dari planet Mars. Oke, selanjutnya ada planet Jupiter, yaitu planet terbesar yang ada di galaksi kita ini. Dia planet terbesar dalam tata surya kita. Dia memiliki 4 satelit terbesar yang disebut satelit Galilean, yang terbesar Ganymede. Titik merah pada Jupiter yang sering kita lihat ya, mungkin entah itu ada di foto-foto yang ada di internet atau apa itu merupakan badai dahsyat yang terus-menerus berputar seukuran bumi. Selanjutnya, mungkin ini adalah planet yang paling cantik yang ada di tata surya kita, karena dia memiliki cincin yang indah, terbesar nomor 2, dan dia juga memiliki satelit yang sangat besar yang disebut Titan. Ya, ini adalah foto dari planet Saturnus. Selanjutnya ada planet Uranus, berwarna kehijauan, mempunyai 5 satelit besar yaitu Ariel, Umbria, Miranda, dan Titania. Selanjutnya ada planet Neptunus, berwarna kebiruan, namanya berasal dari dewa laut bangsa Yunani kuno, mempunyai 2 bulan atau satelit yaitu Triton dan Nereid. Selanjutnya ada planet Pluto, namanya berasal dari dewa kematian bangsa Yunani kuno, mempunyai 1 satelit yaitu Charon. Karena begitu jauhnya, Pluto sangat sulit diamati bahkan dengan teleskop yang paling kuat pun. Ini ada foto dari planet Pluto yang diambil dari menggunakan teleskop Hubble. Selanjutnya, planet ke-10 yang baru ditemukan pada tahun 2003 mempunyai 1 satelit yaitu Gabriel. Ini merupakan foto dari planet yang baru ditemukan itu menggunakan teleskop Spitzer. Bisa dilihat, ini merupakan urutan dari matahari sampai ke planet yang paling ujung. Yaitu yang pertama, ada matahari sebagai pusat dari tata surya, ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, yang merupakan bintik-bintik kecil ini merupakan sabuk asteroid. Oleh karena itu, ada bisa disebut ada tentang planet dalam yang di sini, dan ini planet luar. Untuk planet dalam yang tadi ada 4 planet tadi, dan yang planet luar itu Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan planet yang baru ditemukan UB 313. Selanjutnya ada asteroid yang merupakan benda luar angkasa. Asteroid adalah benda langit mirip planet kecil, jumlahnya ribuan, terletak antara orbit Mars dan Jupiter. Ini ada 2 asteroid ya yang sering dilihat. Silahkan kalian cari nanti ukuran dan bagaimana para ilmuwan bisa menangkap gambar dari 2 asteroid ini, yaitu asteroid Gaspra dan asteroid Ida. Selanjutnya ada meteor dan meteorit. Di luar angkasa banyak batu-batuan yang melayang-layang, disebut meteorit. Jika batuan ini terkena pengaruh gaya gravitasi bumi, maka akan jatuh sebagai meteor. Sebagian besar meteor hancur karena gesekan dengan atmosfer. Nenek moyang kita dulu juga, bukan hanya nenek moyang, sampai sekarang mungkin masih banyak orang yang menyebutnya dengan bintang jatuh.
Jika ukuran batuan cukup besar, maka tidak akan sampai terbakar habis dan menimpa bumi disebut meteorit. Ini merupakan salah satu contoh hujan meteor yang terjadi pada awal bulan November 2002 lalu. Orbit bumi melewati awan batuan angkasa sehingga terjadi hujan meteor di berbagai tempat. Salah satunya pada gambar ini yang terjadi di Thailand. Terus kurang lebih dari 60 juta tahun yang lalu, ada meteor besar yang menghantam bumi. Efeknya betul-betul luar biasa, mirip jutaan bom nuklir yang diledakkan bersama-sama sehingga menyebabkan dinosaurus musnah karena ledakan maha dahsyat ini. Itulah kenapa pada zaman sekarang kita tidak lagi menjumpai reptil-reptil raksasa yang rata-rata memang pemakan daging ya mereka ini. Ada keuntungannya juga, itu meteor itu jatuh ke bumi sehingga pada manusia-manusia tidak bertemu musuh-musuh yang sangat-sangat besar ini. Selanjutnya, komet. Komet berasal dari bahasa Yunani komets yang artinya si rambut panjang. Ada dua jenis komet, yaitu periodik, contohnya komet Halley yang setiap 86 tahun sekali bisa melintasi bumi. Mungkin sering ya ada berita-berita yang di televisi atau di media sosial lain yang mengabarkan saat komet Halley ini akan melewati orbit bumi. Yang kedua ada non-periodik, yaitu komet-komet yang jatuh atau hanya melintas sekali lalu tidak pernah terpantau lagi. Orbit komet sangat lonjong dan ekornya selalu menjauhi matahari. Oke, demikian tadi pemaparan materi yang saya bisa jelaskan hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Halo, apakah masih terdengar? Masih. Masih, Pak. Masih, Pak. Baik, kalau ada yang kurang dipahami silakan kalau ingin bertanya. Kalau saya bisa menjawab, akan saya jawab. Kalau belum bisa saya jawab, mungkin kita cari sama-sama jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan waktu untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya, berapakah periode waktu yang dibutuhkan Merkurius untuk sekali revolusi dan rotasi? Semoga dapat dijawab. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa diulang kembali, tadi kurang jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Andriani. Di sini saya ingin bertanya, berapakah periode waktu yang dibutuhkan Merkurius untuk sekali revolusi dan rotasi? Sekian dan terima kasih. Oke, ada yang lain lagi?
Mungkin nanti akan satu kali saja saya jawab semuanya. Persilahkan. Saya, Pak. Silakan atas nama Rizky Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia. Di sini saya izin bertanya kepada Bapak, apakah pada planet Uranus terdapat unsur-unsur, Pak? Jika ada, tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizky Amalia. Selanjutnya, mungkin dari MRPI atau Istiqamah juga ingin bertanya. Saya, Pak. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah, mohon izin kepada Bapak untuk bertanya. Tadi sudah ditanyakan Bapak bahwa dari banyak planet kan kenapa hanya bumi yang ada kehidupan. Nah, mungkin itu Pak yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Maaf Pak, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Jadi pertanyaan ulun, mengapa di bumi terdapat atau mengandung unsur oksigen? Itu saja Pak, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya ya. Yang pertama pertanyaan dari Tia Andriani tadi tentang waktu revolusi dan rotasi dari planet Merkurius ya. Periode revolusinya yaitu terdiri dari 87 hari dan periode rotasinya yaitu rotasinya itu 59 hari dan revolusinya itu 87 hari. Dan untuk pertanyaan Rizky Amalia tadi, apakah ada unsur yang pada planet Uranus? Ya, ada unsurnya, yaitu terdiri dari unsur helium, hidrogen, dan metan. Pertanyaan dari Istiqamah tadi, dia kembalikan lagi ya kepada saya, kenapa hanya ada kehidupan yang ada di bumi? Jawabannya, karena bumi itu planet yang memang mendukung untuk ada kehidupan di dalamnya. Mulai dari letaknya yang tidak terlalu jauh pada matahari dan juga tidak terlalu dekat, terdapat unsur-unsur yang mendukung kehidupan seperti air, udara, oksigen, dan lain-lain. Sisanya mungkin saya kembalikan lagi kepada Istiqamah. Bisa dicari lagi nanti alasan kenapa untuk saat ini hanya ada kehidupan yang ada di planet bumi. Kepada Rafi'i tadi, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Baik Pak, akan saya ulangi. Mengapa di bumi mengandung unsur oksigen? Terima kasih. Oke. Seperti yang kita tahu ya, bumi itu planet yang sudah kita tinggali kurang lebih 4 miliar tahun ya. Pernah menjadi tempat paling tandus dan tidak layak huni bagi makhluk hidup. Oksigen yang menyelimuti planet ini kemudian yang memberikan kehidupan. Namun, para ilmuwan masih mencoba untuk memahami secara tepat bagaimana dan mengapa bumi akhirnya memiliki atmosfer dan kaya akan oksigen. Yaitu pada masa-masa awal, lautan penuh dengan besi yang dapat menelan oksigen bebas dan yang ada di sekitarnya.
Secara teoritis, pembentukan karat terjadi karena adanya oksigen terlebih dahulu, sehingga seharusnya atmosfer tidak dapat berbentuk karena tidak ada oksigen yang tersisa akibat pembentukan karat. Mungkin begini ya, oksigen itu tercipta karena adanya pohon dan juga kehidupan-kehidupan. Mungkin dulu orang menganggap bahwa penghasil utama dari oksigen di bumi adalah pohon, tapi penelitian yang baru-baru saja ini, penghasil oksigen paling utama di bumi ini adalah plankton yang berasal dari laut. Kalau jawabannya kurang memuaskan, mungkin bisa kita cari lagi sama-sama nanti kenapa bumi itu kaya akan oksigen. Terima kasih. Mungkin itu saja jawabannya. Maaf kalau kurang memuaskan. Alhamdulillah Pak, jawabannya cukup memuaskan dan mudah dipahami. Terima kasih Pak. Baik, demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Rizka Malia Lestari sebagai MC. Baiklah, terima kasih kepada pemateri Bapak Sapi'i yang sudah berkenan menjadi pemateri pada pembelajaran hari ini. Materinya sangat luar biasa, sehingga kita menjadi tahu tentang tata surya dan benda-benda langit lainnya. Demikianlah, terima kasih juga pada siswa-siswi yang sudah berpartisipasi dan antusias dalam pembelajaran daring hari ini. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Saya selaku MC memohon maaf jika ada kesalahan atau pengucapan dalam penyampaian kata. Wabillahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.